Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau berbagi tips menjahit dress pesta. Untuk model dan detail ukurannya bisa cek di video ini. Untuk pola dasar, baju dan lengan, teman-teman bisa cek di video ini seperti contoh, atau teman-teman bisa mencari di YouTube tentang tutorial membuat pola dasar terlebih dahulu. Untuk pola roknya, saya menggunakan pola setengah lingkaran. Nah, biasanya kalau membuat baju dengan pola rok setengah lingkaran, saya menggunting atau memotong pola rok setengah lingkarannya dahulu. Kemudian baru membuat bagian baju dan lengan. Langkah pertama, bentangkan kain sepanjang 2,5 meter menjadi dua bagian yang sama. Kemudian ukur dari ujung sepanjang 28 cm. Nah, ini disesuaikan dengan lebar lingkar pinggangnya ya, teman-teman. Kemudian ukur panjang rok. Nah, di sini panjang rok yang saya gunakan adalah 100 cm. Untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat seperti di video. Alasan kenapa saya menggunting pola rok terlebih dahulu adalah yang pertama karena lebar kain atau panjang kainnya itu terbatas. Jadi saya hanya menggunakan bahan seminimal mungkin, yaitu hanya 2,5 meter. Usahakan ketika membuat pola rok ini teman-teman menghitungnya dengan akurat. Jadi ketika dipasangkan dengan baju hasilnya akan simetris. Gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Untuk bahan yang aku gunakan sebagai inner atau dalaman baju ini adalah kain Max Mara. Nah, untuk harganya sekitar 26.000 per meter, belinya di Shopee. Untuk link tokonya aku cantumkan di description. Setelah selesai menggunting pola rok, selanjutnya adalah membuat atau menggunting pola lengan. Selanjutnya adalah memotong pola baju bagian depan. Nah, kenapa kok tidak sekalian? Semisal lengan dengan lengan, pola badan dengan badan. Nah, ini karena memang aku menggunakan bahan yang seadanya. Jadi, ketika memotong pola itu memang mencukupkan dengan sisa kain yang ada. Nah, ini bisa dijadikan tips agar bahan yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak. Setelah selesai memotong pola dasar baju, jangan lupa sekalian memberi tanda untuk bagian copenutnya. Nah, ini aku langsung bagi menjadi dua, dan untuk panjangnya adalah 10 cm. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Lanjut lagi untuk memotong pola baju bagian belakang. Nah, seperti yang ada di video, teman-teman lihat, aku hanya menggunakan satu buah pola saja.
Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan pola depan dan belakang, sebaiknya cara ini jangan ditiru ya. Karena memang ada perbedaan untuk kerung lingkar lengannya. Karena saya sudah terbiasa menggunakan cara yang praktis, jadi satu pola itu saya gunakan untuk pola dasar baju bagian depan dan belakang. Nah, untuk bagian belakang yang menjadi pembedanya adalah ditambahkan panjang untuk lingkar lehernya. Setelah selesai membuat pola baju, jangan lupa untuk membuat tanda kupnatnya. Jadi ketika menjahit itu nanti lebih mudah. Langsung tinggal jahit aja. Nah, selanjutnya kita memotong pola lengan yang sebelah lagi. Tadi kan masih satu, nah sekarang kita tambah lagi. Terakhir kita potong pola baju bagian belakang. Tadi kan masih satu sisi, sekarang kita buat sisi sebelahnya lagi. Nah teman-teman, jangan lupa untuk mengecek bagian depan dan belakang ketika memotong pola agar tidak salah potong, karena memang bahan kain yang digunakan ini sangat minimalis. Model baju yang aku buat ini bukan untuk busui ya teman-teman, karena memang resletingnya ada di sebelah belakang. Nah, saran aja buat teman-teman yang ingin membuat baju dress pesta, kondangan, engagement, itu aku sarankan membuat resletingnya di belakang karena ketika dipakai bisa slim fit. Selanjutnya kita gunting bagian tila mutiaranya. Nah, seperti tadi, ketika membuat baju dengan pola rok setengah lingkaran, usahakan untuk membuat roknya terlebih dahulu, sehingga sisa-sisa bagian kain itu bisa kita gunakan untuk bahan baju dan lengannya. Untuk rok tilenya, ini langsung aku jiplak aja pola dari rok yang tadi yang pertama. Nah, untuk bahannya sendiri aku menggunakan bahan tile akar mutiara. Ini aku belinya di Shopee karena offline itu harganya itu mahal. Nah, untuk bagian bawah ini aku gunting diberi jarak sekitar 3-4 cm dari bagian bawah roknya. Selanjutnya kita buat bagian depannya, karena ini aku ingin menggunakan model serong. Jadi cara memotongnya seperti ini teman-teman, tinggal ditaruh di atas kemudian disesuaikan posisinya, langsung digunting. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum terbiasa langsung bisa menggunakan bantuan jarum pentul. Lanjut, kita potong bagian lengannya. Jadi ini kita tinggal jiplak aja. Nggak perlu pakai pola yang dari kertas, kita langsung jiplak aja di atas kain tile mutiaranya. Nah, ini usahakan diberi jarak mungkin sekitar 2-3 cm dari list kain atau bagian lengkung-lengkung kain yang tepi itu teman-teman. Nah, jadi nanti inner antara bahan kain Max Mara dengan outernya dengan tilenya itu tidak sama, jadi lebih pendek bagian dalamnya. Yuk, kita mulai menjahit. Nah, ini yang pertama kita jahit kupnatnya, semuanya bagian kupnatnya kita jahit terlebih dahulu. Jangan lupa langsung kunci jahitan, jadi jahitannya lebih kuat dan rapi.
Setelah selesai menjahit kupnat, kita pasang tila mutiaranya pada baju bagian depan. Nah, ini bisa menggunakan bantuan jarum pentul agar posisi kain tilenya itu tidak bergeser ya teman-teman, apalagi kain innernya itu maksmara. Jadi kalau dijahit itu mudah sekali berpindah tempat atau bergeser. Nah, kita jahit mengikuti pola list dari kain tila mutiaranya. Jadi, kalau lengkung ya mengikuti lengkung-lengkung seperti itu. Nah, untuk bagian tepi ini kira-kira saya jahit dengan batas jahitan mungkin hanya setengah sentimeter. Menjahit bentuk list seperti ini harus hati-hati, sabar, dan telaten ya teman-teman, agar hasilnya nanti juga rapi. Nah, ini adalah tips menjahit tile atau brokat pada umumnya. Jadi kalau menjahit kadang langsung diobras itu kalau dipakai itu gatal. Nah, jadi caranya untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal tersebut bisa dengan cara seperti ini. Jadi kita gunting kain tile mutiaranya menjadi lebih pendek daripada kain maksmaranya. Nah, nanti ketika diobras, posisi tile mutiaranya akan berada di dalam kain maksmara dan ditutup dengan obras. Sehingga ketika dipakai, kain tile mutiaranya itu tidak akan menusuk ke kulit. Jadi aman dan tidak gatal ketika dipakai. Jadi menjahit kain dengan bahan tile mutiara, brokat itu harus benar-benar sabar dan telaten ya teman-teman, agar ketika dipakai itu memang nyaman. Selanjutnya kita jahit bagian lengan. Nah, untuk lengan kita buat kelim dahulu pada bagian pergelangan tangannya. Ini aku langsung kelim manual. Teman-teman yang punya sepatu kelim itu bisa menggunakan sepatu kelim biar lebih cepat. Nah, karena aku nggak punya jadi aku jahit manual. Cara menjahit kelim manual sebenarnya itu gampang teman-teman. Jadi hanya tinggal melipit ke dalam 2 kali. Nah, tapi kalau teman-teman masih kesulitan bisa
menjahitnya satu persatu. Jadi dilipit satu kali, dijahit, kemudian dilipit lagi yang kedua dan dijahit. Kalau ini aku hanya satu kali langsung aja. Selanjutnya kita pasang tila mutiara pada pola lengan. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Kita menggunakan bantuan jarum pentul agar posisi tilanya itu tidak bergeser. Nah, jangan lupa berikan jarak mungkin 2 atau 3 cm dari bagian ujung list tilenya. Jadi bagian kain maksmaranya itu lebih pendek daripada kain tila mutiaranya. Setelah selesai menyatukan tila mutiara dengan kain maksmara, jangan lupa potong pinggiran sisa-sisa stan jahit kain tila menjadi lebih pendek daripada kain maksmaranya. Jangan lupa lakukan hal yang sama untuk lengan bagian yang sebelahnya. Step selanjutnya, jadi kita akan menyatukan bagian-bagian bajunya. Yang pertama kita satukan pada bagian bahunya antara pola baju depan dan pola baju belakang. Sebenarnya setelah menyatukan bagian bahu, teman-teman bisa langsung mengobras. Nah, tapi karena waktu ini aku lupa, jadi aku langsung sambung. Setelah bahu aku sambung ke bagian lengannya. Nah, ini dia hasilnya setelah bagian bahu disambung. Selanjutnya kita sambungkan atau pasangkan bagian lengannya. Cara menjahitnya, bagian luar bertemu dengan bagian luar. Nah, ini teman-teman bisa mengukur dahulu, mengepaskan dengan jarum pentul. Tapi kalau semisal memang sudah akurat ukurannya atau polanya, bisa langsung menjahit seperti aku ya.
ini adalah penampakan setelah pola baju dasar itu disatukan dan diobras. Selanjutnya adalah menyatukan bagian lengan bagian yang bawah. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Jadi beri tanda pada bagian ketiak, di sambungan ketiak itu dengan jarum pentul. Kemudian ukur apakah cutting dada dan lingkar pergelangan tangan itu posisinya sama panjang. Nah, apabila sudah sama dan sesuai, langsung saja dijahit. Lakukan hal yang sama pada lengan yang sebelahnya. Setelah selesai digabungkan, dicek dahulu apakah ada jahitan yang mungkin kurang rapi atau meleyot-meleyot atau ada yang bergelombang. Setelah itu baru kita obras bagian sambungannya. Selanjutnya kita beralih pada bagian rok kain tila mutiaranya. Nah, ini kalian bisa langsung melipit satu kali aja pada bagian rok yang bawah. Nah, ini aku kasih stand jahit mungkin sekitar setengah sentimeter dengan lipatan 1 sentimeter. Nah, ini tergantung dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya kita kelim bagian rok untuk kain maksmaranya. Nah, ini karena bagian rok itu rawan sekali untuk dia menggulung atau kurang rapi kalau dijahit kelim manual. Jadi aku sarankan teman-teman melipat dahulu 1 kali, kemudian dijahit dan dilipat lagi, kemudian dijahit lagi. Jadi 2 kali dilipat dan dijahit. Tapi mungkin kalau teman-teman ingin lebih praktis, bisa dineci atau di roll. Hasilnya juga lebih rapi, tapi untuk keawetan lebih awet ketika dilipit atau dikelim seperti ini.
videonya. Untuk selanjutnya kita next ke part 2.